Ya, halo Pak. Halo Pak, Oke, bisa didengar ya teman-teman ya suaranya. Bisa Pak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah kita sudah bertemu lagi di pertemuan kedua ya. Eh, jadi untuk tugas itu sudah disubmit ya teman-teman ya. Tugas terkait VM ya. Apakah sudah Sudah, disubmit? Pak. Sudah, Pak. sudah Pak. Sudah Pak. Oke oke oke. Jadi sudah disubmit ya. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini ya. Eh, Bisa dilihat teman-teman untuk di layar ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bersama, saya menjalankan dua VM ya, yaitu VM untuk Kali Linux dan VM untuk Metasploitable ini. Itu ada dua ini. Jadi saya pakai dua VM, VM untuk melakukan pentest ya, melakukan hacking. Dan yang berikutnya itu adalah VM yang selanjutnya kita jadikan sebagai victim ya atau target dari kegiatan penetration testing gitu. Nah, jadi VM-nya sendiri bebas ya teman-teman. Misalkan ada teman-teman yang pakai eh, ada yang pakai VirtualBox ya. Terus ada juga mungkin teman-teman yang pakai VMware gitu. Nah, jadi kalau untuk pemilihan VM manajernya sendiri bebas ya. Yang paling penting teman-teman nanti bisa menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus ya, gitu. Nah, jadi di sini saya pakai Metasploitable untuk targetnya. Dan untuk alokasi resource ke VM, untuk memori sendiri 512 mega ya, jadi tidak banyak karena ini Ubuntu server ya, dia cuma menjalankan beberapa layanan yang dibutuhkan. Prosesor satu, hard disknya cukup 8 giga. Terus konfigurasi untuk kartu jaringannya sendiri itu pakai NAT ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan ya NAT. Kemudian untuk Kali Linux sendiri memori 2 giga ya, RAM minimal 2 giga. Terus hard drive-nya di sini saya kasih 80 giga. Kenapa saya kasih 80 giga? Karena pertimbangan eh, Kali Linux ini nanti kita install tools gitu ya, aplikasi-aplikasi, data dan lain sebagainya, sehingga alokasi untuk harddisknya sendiri di sini saya kasih 80 giga dan network adapternya sendiri itu pakai NAT ya, sama. Jadi Metasploitable nanti terhubung sama Kali dan dia akan terhubung juga ke jaringan internet. Nah, sedangkan untuk Kali Linux dia terhubung ke jaringan yang sama dan dia terhubung juga dengan internet. Nah, itu. Jadi saya coba running untuk Kali Linux-nya dan Metasploitable. Sebentar kita coba lihat. Nah, jadi Anda harus pastikan itu bahwa kedua perangkat baik itu Kali Linux dan Metasploitable itu saling terhubung ya, saling berkomunikasi. Ah, jadi ketika mereka saling terhubung, barulah selanjutnya kita tinggal melakukan pentest gitu. Tinggal kita pentest saja untuk targetnya.
Nah, dia masih loading ini ya. Nah, ini untuk Kali Linux ya udah berhasil ke load. Kemudian ini untuk firmware-nya ya. Firmware-nya masih loading. Kita tunggu dulu. Nah, jadi sambil menunggu sistem operasinya terload, saya ingin melihat untuk materi di pertemuan berikut kedua ya. Jadi ini ada tugas lagi ya teman-teman ya, terkait social engineering ya. Iya, Pak. Jadi sekarang sudah masuk di course kedua. Sebentar saya coba lihat. Ntar Kali Linuxnya masih loading ini kenapa ya? Agak lama. Oke. Oke. Ini sambil loading. Ya. Oke, udah kebuka kalinya. Sambil menunggu loading, saya coba untuk apa namanya melihat untuk materi yang kedua ya, sebentar. Bisa dilihat ya, teman-teman ya. Bisa Pak. Tanpa Pak. Jadi untuk modul kedua ya, teman-teman nanti diminta untuk mengimplementasi terkait social engineering ya. Jadi Anda cari tahu apa definisi dari social engineering dan apa saja teknik yang selanjutnya bisa diterapkan untuk melakukan kegiatan social engineering. Jadi seperti yang telah kita ketahui bersama ya, jadi social engineering itu adalah sebuah serangan yang mentargetkan manusianya ya, mentargetkan user sebagai korbannya gitu. Jadi beda dengan hacking pada umumnya. Beda dengan pentest yang dilakukan pada umumnya. Kalau pentest itu kan biasa dilakukan ke aplikasi, ke service ya. Jadi kita uji kerentanan pada eh, pada lapisan aplikasinya ya. Jadi kalau kita lihat OC layer, kita mengacu pada OC layer. Jadi kalau kita mengacu pada OC layer, jadi OC layer itu kan ada 7 lapis ya. Ini ada 7 lapis. Jadi eh, dari lapisan aplikasi, presentasi, layer, session, dan seterusnya. Jadi kalau social engineering itu nyerangnya bukan di OC layer ini, tapi di atasnya ya, layer 8 yaitu manusianya. Ah, Apalagi kita ketahui bersama bahwa manusia ini kan paling rentan gitu untuk diserang ya, paling rentan untuk diserang ya. Jadi ada jenis serangan yang melakukan manipulasi ke sisi manusia ya. Kita tipu manusianya sehingga manusianya itu usernya itu selanjutnya mau melakukan yang kita inginkan gitu. Misalkan dia melakukan klik terhadap link yang kita kirim gitu kan. Nah, ketika dia klik linknya, maka kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan ya. Misalkan mencuri sessionnya cookie ya, mencuri cookie atau melacak mengambil user agent sehingga dengan begitu kita bisa mengetahui lokasi dari target ya. Dan social engineering ini apa suatu serangan yang paling mudah untuk dilakukan sebenarnya karena dia tidak membutuhkan keahlian yang begitu teknis ya. Tapi lebih ke bagaimana mempelajari psikologis manusia. Kita cari tahu psikologis manusia seperti apa. Kemudian kita serang
kita serang melalui psikologisnya tersebut gitu kan. Jadi kalau manusia itu kan kadang kalau diiming-imingi dengan sesuatu ya, misalkan eh, ini kadang banyak jadi korban gitu ya. Ada SMS penipuan, kok masih ada saja gitu loh korbannya gitu kan. Padahal jelas-jelas itu penipuan gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang jenis serangan ini mentargetkan orang awam gitu ya. Mentargetkan orang awam dan memanfaatkan sifat manusia, yaitu dalam hal ini itu adalah sifat keserakahannya gitu. Kita kan kadang kalau diiming-imingi hadiah gitu, terpengaruh dan kemudian kita mengikuti instruksi apa yang diminta oleh attacker gitu, oleh penjahat tadi gitu. Sehingga jadilah kita menjadi korbannya gitu kan. Kadang disuruh transfer uang dengan jumlah nominal yang tidak sedikit gitu ya. Nah, padahal itu adalah scam, ya. Jadi memanfaatkan sifat keserakahan, ya. Jadi yang bisa dieksploitasi dari manusia itu sifat keserakahannya, rasa takutnya, sense of urgensinya, ya. Rasa dari apa? Kadang kalau dibikin panik gitu kan manusia paling cepat gitu untuk merespon hal itu gitu. Nah, jadi salah satu jenis serangan social engineering di situ adalah phishing ya, phishing ya. Ah, phishing. Nah, jadi phishing itu adalah jenis serangan yang mengirimkan link palsu gitu kan, phishing. Ini adalah jenis serangan yang memanfaatkan apa namanya? Ini adalah jenis serangan yang memanfaatkan eh, memanfaatkan ketidaktahuan pada pengguna ya. Memanfaatkan rasa ketidaktahuan pengguna sehingga pengguna selanjutnya nanti akan penasaran dan mengklik daripada link tersebut. Nah, link tersebut itu ternyata suatu fungsi, suatu script untuk melakukan pencurian cookie atau script yang digunakan untuk melakukan pencurian informasi atau data sensitif gitu ya. Nah, jadi ini yang banyak terjadi salah satunya, jadi salah satu jenis serangan yang banyak terjadi dari phishing itu adalah SMS apa WA ya. WA dari apa untuk download file APK gitu kan. Jadi ini dari JNE, JNT gitu. Terus dia minta tolong di-download dulu aplikasinya gitu biar memudahkan pengiriman paket misalkan. Ini ada paket tolong di-download filenya gitu kan. Padahal ternyata setelah kita download, kita install, ternyata aplikasi itu selanjutnya nanti akan mengambil data-data sensitif gitu. Data-data sensitif yang ada di perangkat pengguna ya. Nah, itu juga ada undangan ya, ada undangan undangan apa namanya? Undangan pernikahan gitu ya. Undangan pernikahan APK gitu. Ini sangat banyak kita temui ya, undangan APK. APK Android, APK Android. Jadi banyak sekali dibahas di grup-grup ya, forum-forum penipuan APK Android, WhatsApp gitu, APK WhatsApp. Nah, ini. Nah, ini. Jadi ini contohnya. Jadi ini file APK-nya ini berisi suatu script yang ketika di-download oleh pengguna, maka script tersebut nanti akan tereksekusi gitu. Apakah nanti skripnya itu akan melakukan upload data-data sensitif ke internet atau mungkin skrip tersebut selanjutnya nanti akan membuat reverse connection ya, akan membuat suatu koneksi ke sisi attacker. Jadi ada kita kenal dengan istilah uh, reversal ya, reversal. Jadi filenya itu bisa berupa suatu script untuk melakukan reverse connection ke sisi attacker gitu. Jadi selain APK ini ada, jadi ini jenis-jenis serangan yang memanfaatkan celah yang ada di sisi manusia gitu, yang memanfaatkan celah yang ada dari sisi pengguna.
surat tilang, macam-macam ya. Ada surat tilang, kemudian ada undangan pernikahan, ada yang apa modus paket JNE, JNT. Nah, ini ada JNT express.apk gitu. Jadi cara untuk mengantisipasi dari jenis serangan seperti ini tuh kadang di perangkat smartphone yang kita gunakan itu kita set agar hanya menginstal aplikasi dari sumber yang terpercaya. Misalkan hanya menginstal aplikasi dari apa namanya, dari Play Store misalkan atau dari App Store. Nah, selain dari sumber yang terpercaya itu akan ditolak oleh sistem gitu. Nah, jadi kalau kebetulan ternyata konfigurasi kita ini membolehkan menginstal aplikasi di luar Play Store, maka ketika di-download, diinstal, maka aplikasi tersebut selanjutnya nanti akan bekerja gitu ya, akan terinstall di sistem kita dan skripnya nanti akan tereksekusi. Nah, jadi di pengaturan Android itu ada. Nah, jadi di pengaturan Android itu ada namanya allow Android install APK from known source ya, known source ya. Ya. Nah, jadi jangan pilih yang ini, jangan pilih yang di bawah. Tapi kita hanya pakai yang trusted source gitu ya, trusted dari sumber yang terpercaya. Misalkan eh, dari Play Store gitu. Yang paling bagusnya ya installnya hanya dari sumber Play Store gitu. Kenapa hanya Play Store gitu? Karena Play Store itu aplikasi-aplikasi yang diupload di sana itu memang aplikasi yang terpercaya gitu. Aplikasi yang sudah direview oleh programmer, oleh orang-orang dari Google gitu ya, oleh developer dari Google, sehingga memang melalui tahap screening yang cukup ketat gitu ya. Nah, melalui tahap screening yang cukup ketat sehingga aplikasi yang terinstall ini memang betul-betul aplikasi yang terauthorize gitu. Jadi beda dengan kalau kita download aplikasi itu dari luar sumber yang terpercaya, bisa jadi itu sudah di custom, bisa jadi source-nya itu mungkin sudah di modify, sudah diinjek misalkan dengan skrip-skrip yang berbahaya dengan suatu malware. Ya, jadi kira-kira seperti apa contoh jenis serangan yang memanfaatkan apa? Kira-kira seperti apa jenis serangan yang memanfaatkan kerentanan dari sisi manusia? Kira-kira ada siapa yang tahu kira-kira teman-teman? Nah, jenis serangan yang bisa kita implementasi, yang mana jenis serangan itu memanfaatkan kerentanan dari sisi manusia. Kira-kira apa? Misalkan anggaplah kalau sistemnya ini aman, secure ya. Berarti kan mau nggak mau ya bukan sistemnya yang kita serang gitu, yang kita pentes, tapi yang kita pentes itu adalah manusianya. Agar bagaimana manusia itu selanjutnya bisa mengeksekusi instruksi kita dan kita bisa mendapatkan akses ke sistem gitu. Kira-kira jenis serangannya seperti apa kira-kira itu? Saya coba config dulu ya. Nah, jadi ini IP saya ya. Nah, ini IP komputer saya 192.168.129. Sedangkan untuk target sendiri, jadi saya nmap saja, saya scanning. Saya scanning untuk entire network ya. Spear phishing. Oke. Nah, jadi saya coba scan entire network. Saya pakai perintah nmap. Oke, harus sebagai root ya. Kita coba scanning dulu untuk mencari tahu mana user-user yang tersedia gitu. Ah, ini ada. Nah, jadi hasil scanning di situ menunjukkan bahwa ada sekitar 5 host yang up gitu kan. 5 host yang up. Nah, jadi dari 5 host yang up itu kita bisa mengidentifikasi
eh, mana yang selanjutnya bisa kita targetkan. Jadi yang bisa kita targetkan itu umumnya suatu service, suatu layanan yang menjalankan banyak service. Nah, contohnya seperti IP 128 ini ya. Jadi kalau 164.1 ini biasa gateway-nya. Gateway dari eh, virtual machine. Jadi kita bisa lihat di situ tidak ada port yang terbuka. Kalau yang dua itu ada port yang terbuka satu, yaitu port 53. Nah, hanya ada satu jalur. Sementara kalau 128, nah bisa kita lihat di sini banyak sekali portnya yang terbuka. Jadi ini contoh konfigurasi jaringan yang jelek. Kenapa saya katakan demikian? Karena terlalu banyak yang open gitu. Terlalu banyak yang open. Dan kalau dia open seperti ini artinya semua koneksi itu bisa tersambung ke port tersebut. Ya, semua koneksi bisa establish ke port tersebut gitu loh. Nah, jadi idealnya jangan seperti ini. Idealnya ya kita harus tahu mana port yang kita set untuk open dan mana port yang selanjutnya kita set untuk filter atau close gitu. Jadi jangan open semua. Ini kan port-port sensitif semua ini. SSH ini kan sensitif semua, telnet, FTP. Ini kan port-port untuk melakukan remote koneksi ke sisi server gitu kan. VNC, MySQL. Nah, kalau HTTP ya memang harus diset sebagai open ya, karena layanan web kan biasa diakses melalui port 80 ya. Jadi memang dia harus open gitu karena memang diakses publik. Terus domain juga ya, memang harus diset open. Nah, tapi kalau FTP di set open itu ada apa? Berarti bisa jadi ini ada miskonfigurasi. Jadi ini sebenarnya standarnya ya. Jadi kalau kita config server itu jangan standar gitu. Karena kalau standarnya dia open. Makanya setelah kita konfigurasi server itu masih perlu kita tuning dulu. Kita tuning dalam hal ini apa? Kita tuning dalam hal ini port-port yang sensitif itu kita filter atau kita close hanya untuk IP tertentu saja yang bisa akses gitu ya. Nah, jadi kalau begini artinya saya bisa akses dong ke port SSH-nya gitu kan. Ke port SSH-nya, ke port telnet-nya gitu kan. Nah, nah. Jadi setelah kita ketahui target, maka jenis serangan yang selanjutnya bisa dilakukan di situ adalah melakukan scanning secara mendalam gitu. Kita lakukan scanning secara lebih deep lagi gitu ya. Nah, jadi ada yang disebut dengan sebentar ada. Nah, jadi kalau yang pertama itu jadi perintah yang pertama itu adalah scan entire network. Nah, jadi yang pertama ya. Jadi pakai perintah yang pertama tadi. Itu perintah untuk melakukan scanning entire network. Artinya kita scan satu jaringan gitu. Kita scan satu jaringan sehingga kita dapatkan IP yang aktif. Nah, perintahnya bisa seperti ini. Nah, kita scan entire network. Nah, setelah kita dapat target, baru kita lakukan scanning ke specific host ya, scanning specific host. Nah, jadi di situ saya sudah dapat tadi ada satu yang bisa kita target, yaitu dalam hal ini adalah 128 ya. Ini. Nah, jadi saya bisa lakukan seperti ini. Nmap. Jadi di sini sudah bukan network lagi, tapi di sini sudah host ya. Di sini sudah host. Nah, kemudian yang mau saya cari tahu itu apa? Misalkan yang mau saya cari tahu itu adalah versinya, version scan-nya. Terus saya mau tahu juga jenis operating system yang digunakan. Enter. Harus pakai sudo ya. Nah, jadi dia lakukan scanning. Dia lakukan scanning untuk mencari tahu
versi daripada aplikasi yang digunakan oleh target. Ya. Nah, versi yang digunakan oleh target ya. Nah, sebentar dia lakukan enumerasi dulu, kita tunggu sampai selesai. Nah, jadi yang perintah kedua tadi ini sudah mulai fokus ke targetnya. Nah, ini mulai fokus ke target ini. Nah, jadi ada min v ini artinya verbose. Min a ini untuk mengetahui informasi seperti sistem operasi dan lain sebagainya. Nah, ini keluar dia informasinya ini. Nah, ini hasil scanningnya. Nah, jadi ini sebenarnya yang diincar oleh attacker gitu. Jadi attacker ya. Nah, jadi aktivitas hacking, aktivitas pentest sebenarnya tujuannya adalah mencari informasi sebanyak mungkin. Mencari informasi yang sensitif dari target. Nah, karena kalau kita sudah dapat informasi itu nanti selanjutnya akan jadi acuan untuk melakukan step berikutnya, untuk menentukan jenis serangan apa yang selanjutnya nanti bisa saya lakukan di sana gitu. Nah, jadi ini informasi yang sangat sensitif ini. Nah, ini keluar sampai dengan versi aplikasinya. Kalau tadi kita cuma melihat servisnya, sekarang keluar dengan apa? Versi aplikasi yang digunakan, produknya. Nah, jadi ada port FTP terbuka 21, kemudian statusnya open, versi aplikasinya VS FTPD 234. Jadi ini sebenarnya yang dicari oleh hacker. Nah, yang dicari oleh seorang hacker itu adalah bagaimana dia bisa menemukan versi aplikasi yang digunakan oleh target. Versi aplikasinya, nomor portnya, nama layanannya. Nah, ini juga ya, misalkan kalau ada key-nya ya, public atau private key encryption-nya. Jadi ini informasi sensitif. Nah, ini informasi sensitif yang selanjutnya bisa saya jadikan sebagai acuan. Mohon maaf, itu yang aktif teleponnya dimatikan dulu. Halo, halo Mas Rizal. Mas Rizal, tolong di-mute dulu ya. Halo. Nah, jadi ini selanjutnya jadi acuan kita gitu. Ini selanjutnya akan menjadi acuan kita untuk melakukan jenis serangan berikutnya. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini versi sistem operasi yang digunakan itu adalah Linux 269. Dia pakai Apache Tomcat. Nah, web service-nya pakai Apache Tomcat. Ini di port 8180. Jadi ini tinggal kita cari tahu ada enggak vulnerability daripada port tersebut gitu loh. Ada enggak vulnerability-nya, ada enggak kerentanan di sana yang selanjutnya bisa kita eksploitasi gitu loh. Nah, jadi untuk mencari kerentanannya kita bisa pakai ini. Nah, sudah dapat spesifik hostnya, kemudian step berikutnya kita coba lakukan yang namanya scanning for vulnerability ya. Lakukan scanning untuk menemukan jika ada kerentanan. Nah, ini istilahnya ada beberapa yang mengatakan enumeration, ada juga yang mengatakan fingerprinting. Nah, ini scanning yang sudah agak lain ini, scanningnya sudah agak lain itu. Kenapa? Karena scanningnya sudah terintegrasi dengan CVE gitu ya, Common Vulnerability Exposure, sehingga dengan begitu nanti ada proses pencocokan apakah port tersebut selanjutnya memiliki yang namanya vulnerability. Apakah port tersebut itu, misalkan di sini ada port 667, dicek itu versi aplikasinya, dicek versi portnya, dicek, baru dicari tahu apakah terdapat vulnerability. Nah, jadi perintahnya di situ adalah scan nmap min nmap
pakai stealth mode ya, tetap pakai stealth scan, stealth scan ya, mode stealth scan, biar scanning kita itu bisa tidak didetek sama target ya. Terus kemudian kita pakai full ya, full scan sama dengan full vulnerability scanning ini artinya. Sebentar saya cek dulu nmap karena saya coba history. Script vulnerability script sama dengan full. Nah ini script full, terus diikuti dengan IP target ya, yaitu dalam hal ini adalah 192.168.164.128 port. Mau port berapa ini yang mau kita pentes gitu kan. Nah, kita bisa lihat tadi. Jadi dari hasil scanning tadi dia menunjukkan bahwa banyak port yang terbuka di sana gitu. Ada port 21, ada port 22, port 59. Nah, jadi tugas kita selanjutnya adalah tinggal melakukan scanning dengan menspesifikkan port tertentu ya. Misalkan dalam hal ini adalah port 21. Nah, saya mau fokus di port 21 nih. Nah, coba kita cek gini. Coba kita cek nmap min sv min ss min script full 192.168.164.128 port 21 enter. Jangan lupa sudo ya, selalu lupa sudo ini. Nah, cuman ini agak lama scanningnya gitu. Kenapa? Karena scanningnya itu makanya saya spesifik port. Kalau saya tidak mendefinisikan seperti ini, nanti dia scan entire port. Nah, jadi satu port saja dia butuh waktu lama, makanya saya butuh yang cepatnya gitu. Saya spesifik ke port tertentu. Nah, jadi ini tinggal ganti-ganti. Nah, ini kita bisa lihat ini hasil scanningnya bahwa ada kerentanan yang terdapat pada port tersebut. Nah, jadi ini nanti tinggal diganti. Misalkan portnya mau yang 22, enter. Kita lihat ada enggak kerentanan di port 22 gitu. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat itu bahwa fix port 21 itu ada kerentanan di sana gitu. Ada kerentanan di sana. Saya tahunya dari mana? Saya tahunya dari informasi state-nya. State-nya di situ mengatakan bahwa port tersebut itu adalah vulnerable ya. State-nya itu vulnerable. Nah, terus itu dituangkan di mana? Di CVE 2012-2523. Nah, ini CVE-nya. Common Vulnerability Exposure-nya. Jadi CVE itu adalah database-nya gitu. Jadi database yang memuat kerentanan yang terdapat pada suatu aplikasi. Jadi Anda kalau install aplikasi itu jangan sembrono. Jangan satset gitu. Disuruh programmer install ini, install itu, install juga langsung main install. Tapi Anda cari tahu dulu itu. Anda cari tahu dulu itu barang. Takutnya itu aplikasi ternyata ada vulnerability-nya di dalam. Ada kerentanannya di situ. Nah, cara ceknya di mana? Anda cek di CVE. Cek di sana di CVE gitu. Jadi programmer juga jangan terlalu, sysadmin itu jangan terlalu manut gitu sama programmer. Disuruh install ini, langsung main install saja. Tapi kita tidak tahu apakah aplikasi itu secure atau tidak. Nah, cara cari tahunya di CVE ini. Tinggal Anda bisa inputkan CVE-nya. Ah, kalau di sini kan saya udah install ya. Ini kan saya udah dapat CVE-nya. Kalau misalkan belum dapat CVE-nya, bisa masukkan langsung versi aplikasinya. Misalkan VSFTPD 234 tadi ya. Jadi tinggal dicari di sini. Nah, tinggal dicari CVE berapa. CVE tadi 2523 ya, 2011 2523. Nah, jadi kalau ada, itu ada. VSFTPD ada di dalam CVE. Terus bisa dilihat
seberapa besar ininya rate-nya ya, seberapa besar ranknya, seberapa besar dampak daripada skornya ya. Jadi kalau saya cek skornya, eh, kalau skornya itu ternyata masih medium ya, masih bisa ditoleransi ya. Tapi kalau ternyata skornya itu sudah kritikal, ah, menurut saya tidak ada solusi, harus ganti ya. Programmernya itu yang harus pakai service atau engine yang memang secure gitu. Jadi bisa jadi servisnya itu memang tidak secure itu. Jadi saya pernah dapat ada tutorial yang menjelaskan cara install web service ya. Tapi ternyata web service yang diarahkan sama penulis tutorial itu mendownload aplikasi yang vulnerable. Sehingga yang terjadi apa? Semua yang ikut tutorialnya bisa dihack, bisa diretas. Nah, karena diarahkan untuk install aplikasi yang ada vulnerability-nya itu. Nah, ya, yang membaca tutorial juga ikut-ikut saja. Padahal idealnya itu Anda cek dulu gitu loh. Anda cek dulu apakah di dalam aplikasi itu ternyata ada kerentanannya. Kalau tidak, jangan install. Kalau Anda install, Anda tetap memaksakan diri untuk install, berarti Anda sudah menyiapkan backdoor yang nantinya kapan saja bisa dimanfaatkan oleh hacker untuk masuk ke sistem. Nah, jadi kita bisa lihat ini bahwa VSFTPD ini tidak aman, tidak secure itu. Tidak secure. Karena kenapa? Ada di CVE dengan nilai kritikal yang cukup tinggi. Jadi ini kita tinggal apa? Tinggal cari exploit-nya. Set exploit VSFTPD 234. Jadi dicari ya. Jadi di Metasploit itu ada database-nya. Search exploit VSFTPD 234. Search. Kalau ternyata ini ada. Ternyata ada exploit-nya, ada yang pernah bikin exploit-nya. Ada yang pernah bikin exploit-nya terus ditulis ini. Ada yang buat exploit-nya ditulis dengan bahasa programan Python dan ada yang ditulis dengan bahasa programan Ruby. Nah, jadi kalau dia ditulis dengan bahasa programan Ruby artinya script itu bisa dijalankan melalui Metasploit. Nah, kalau dia ditulis dengan bahasa programan Python ya, ekstensinya itu .py. Berarti untuk eksekusinya kita bisa pakai Python. Nah, jadi kita pilih mau pakai yang mana ini. Nah, jadi saya coba pakai yang Python. Saya locate 49757. Saya mau cari di mana sih file tersebut. Oh, itu ada di USR share exploit. Nah, jadi saya masuk ke direktorinya exploit db, enter, pwd. Saya sudah ada di direktorinya Metasploit, kemudian saya ls. Tapi ini ternyata banyak sekali filenya. Saya mau cari yang ls grep. Saya mau yang file Python tadi ya. Saya sortir semua file yang mengandung Python. Itu ada ya. Ada 31634 dan ada 49757. Nah, kita coba ya buat yang 49757. Bentar. Nah, jadi ini dia ditulis dengan bahasa programan Python ya nih. Apa exploitnya ya. Jadi ada exploitnya. Ada exploitnya dia ditulis dengan menggunakan bahasa programan Python. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya apa namanya? Kerentanan yang cukup lama ya. Ini kerentanan yang cukup lama sebenarnya karena bisa kita lihat di CVE-nya ini 2011. Tapi bagi yang tidak tahu pasti langsung satset gitu. Langsung install. Padahal dia tidak tahu ternyata ini sudah ada bugnya, sudah ada vulnerability-nya. Makanya kadang untuk lebih secure-nya lagi kalau kita kelola server, aplikasinya harus kita selalu perbarui. Takutnya aplikasi yang digunakan saat ini ditemukan celahnya, berarti kita harus segera lakukan patching. Bisa dengan cara update atau kita upgrade atau mungkin kita ganti dengan service yang lain gitu. Nah, ini ternyata ada yang bikin. Jadi saya tinggal pakai scriptnya.
Saya tinggal coba cari tahu bagaimana cara penggunaan daripada script tadi gitu. Nah, saya Python 49757. Nah, saya coba lihat. Enter. Saya Python 49757. Oke, nah ini ada petunjuknya. Ada petunjuk cara penggunaannya 49757 terus minha. Nah, coba kita Python 49757 py minha terus diikuti dengan target. Enter. Oke, salah sebentar. Kita coba langsung. Enter. Sebentar. 49757 satu ping 192. Oke, udah benar ya. Bentar. Kita coba lagi sudo. Coba pakai sudo, kelupaan ada. Sudo bisa kita lihat di situ ada sukses sel open, sel tak berhasil terbuka. Kita kalau UMI masuk sebagai root, masuknya langsung sebagai root. Ini parah sekali nih. Ini parah sekali kerentanannya di sini. Kenapa saya bisa tahu dia masuk sebagai root? Nah, kita bisa lihat tadi. Kalau kita lihat, kalau kita mengacu pada hasil scanning tadi, lihat ini yang saya blok ini. Dia langsung kasih akses sebagai root ini. Dia langsung kasih akses sebagai root. Karena celah daripada versi aplikasi VSFTPD ini. Jadi hanya gara-gara satu aplikasi, seorang attacker bisa langsung dapat akses sebagai root di dalam sistem. Nah, jadi kalau begini, apa yang terjadi? Game over. Dia sudah sebagai root. Jadi kalau sudah root, dia sudah bisa macam-macam dengan sistem. Bisa curi data, bisa merubah konfigurasi, bisa mematikan servis, mematikan sistem. Jadi ini kalau saya mudahnya ya, tinggal kita halt saja. Halt. Coba kita lihat. Shutdown sekarang, mati sekarang semua servisnya, mati. Mati semua servisnya. Shutdown, mati. Otomatis kita di sini langsung keluar, langsung keluar. Kenapa? Karena kita sudah eksekusi perintah untuk mematikan server. Jadi sekarang kalau saya ping, ini masih reply. Tapi tunggu ini akan mati nih. RTO sebentar dia, karena kita sudah ini udah enggak ada tanda hijaunya. Kalau saya ping lagi, saya coba ping, sudah tidak ada reply. Sudah tidak ada reply. Kenapa? Karena servernya sudah mati nih, mati. Karena kita sudah shutdown. Jadi yang kita serang itu dari sisi availability-nya, ketersediaannya ini yang kita eksekusi. Mati servernya. Jadi ini kenapa bisa terjadi demikian? Karena itu tadi kelalaian dari sisi pengguna. Jadi pengguna itu kadang sysadmin harus teliti, harus tegas gitu. Jadi kalau ini kan sering terjadi ya, tim programmer bikin aplikasi pakai service A, B, C gitu. Terus itu mau diimplementasi di server kan artinya aplikasi itu harus diinstal di server ya. Jadi kesalahannya bisa jadi dari hulunya sudah tidak seleksi, sudah tidak ketat dalam pemilihan software, sampai ke hilirnya juga pasti berantakan itu barang. Makanya dari programmer juga jangan harus paham gitu bahwa oh ini aplikasi yang bisa kita gunakan, ini tidak bisa kita gunakan. Kalau tidak bisa digunakan sudah jangan dipaksakan gitu. Harus cari yang lain. Jadi misalkan memaksakan pakai PHP 5. PHP 5 itu kan sudah lawas gitu ya. Sudah lama dan bisa jadi sudah banyak ditemukan bugs di sana gitu. Bukan permasalahan
wah ini aplikasi nggak bisa jalan Pak kalau nggak pakai PHP 5 ya. Ya, terus kalau lantas mau dipaksakan harus pakai PHP 5 nanti jadi celah misalkan ya. Jadi celah nantinya. Jadi yang mau nggak mau ya codingnya itu yang harus kita perbaiki. Pakai service yang stabil, makanya kalau pakai web service itu nggak harus yang terbaru, tapi paling tidak dia versi stabilnya, yang versi stabil yang sudah melalui tahap pengujian bahwa aplikasi itu memang sudah aman. Nah, terus kemudian yang kedua codingnya di refaktor gitu, dicek kembali mana fungsi-fungsi yang memungkinkan ada celah di sana, baru kita lakukan patching, kita tutup. Jadi aplikasi itu sudah jadi baru, sudah bukan aplikasi lama lagi, tapi aplikasi lama yang sudah diperbarui, fungsinya sudah diperbarui, validasinya sudah diperkuat, servisnya juga sudah dites, tidak ada bug, tidak ada celah, vulnerability dan lain sebagainya. Ya, oke, mungkin itu ya untuk mentoring di malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan teman-teman. Jadi, Izin, ya silakan. izin Mas Pak. Eh, Mungkin pertanyaan dari saya eh, terkait Nmap tadi ya Pak. Gimana kalau dalam kasusnya tuh si developer ini hosting ke suatu website atau ya mungkin sekarang kan lagi rame-ramenya tentang cloud gitu ya Pak. Itu kira-kira bagaimana Pak? Nmap ini masih efektif nggak kira-kira? Masih efektif. Kalau karena di cloud itu kan mereka cuma menyediakan infra. Terkait konfigurasi itu ya tetap orang yang menyewa. Kalau yang menyewa juga dia tidak konfigurasi dengan secure ya tetap saja masih ada kemungkinan diretas. Jadi tidak ada jaminan. Jadi jangan berprinsip bahwa oh aplikasi saya tidak secure, tapi lantas di hosting di cloud, di punyanya Google, punyanya AWS, aplikasi kita jadi aman. Tidak seperti itu. Tidak ada jaminan. Jadi ada istilahnya itu yang namanya shared responsibility. Jadi apa yang disediakan sama pihak cloud itu yang jadi tanggung jawab mereka. Yang bukan yang tidak disediakan dari pihak penyedia cloud itu jadi tanggung jawab orang yang menyewa. Dia hanya menyiapkan OS, service, infrastruktur, network, bandwidth. Nah, di luar itu yang menyiapkan siapa? Kita pengguna aplikasi data itu dari kita. Jadi kalau dari layer 7-nya sudah bolong tetap saja bisa diretas, bisa dihack gitu. Karena memang dari layer aplikasinya, apalagi aplikasi itu kan yang paling teratas gitu ya, yang interaksi langsung dengan pengguna. Kalau dari situnya sudah lemah ya, tentu saja tetap ada peluang seorang hacker bisa meretas sistem kita gitu. Nah, jadi ada nanti di materi cloud itu nanti lihat mulai dari IaaS, infrastruktur as a service, SaaS sampai dengan PaaS sampai dengan SaaS itu lihat mana yang jadi tanggung jawab pengguna. Yang jadi tanggung jawab pengguna itu yang harus kita perhatikan. Oke lah dari lapisan runtime environment-nya sampai OS-nya itu dari cloud ya sudah. Itu bukan urusan kita, urusan mereka. Tapi kalau celahnya ternyata dari kita ya tetap saja bisa untuk dieksploitasi oleh seorang attacker ya. Oke, mungkin itu ya. Oh, baik Pak. Mungkin jawabannya sangat menarik ya Pak. Soalnya kalau hosting di cloud tuh rata-rata orang tuh langsung percaya aja gitu nah Pak. Jadi kayak oh ini dari Google itu sudah pasti secure gitu. Oh, enggak ada. Saya pernah pentest kok. Saya pernah diminta pentest kok. Bang lagi yang saya diminta. Dia pakai cloud, tetap masih bisa saya masuk. Karena memang susah, bukan dari cloud-nya. Bukan, tidak ada urusan dengan cloud, tidak ada. Dari aplikasinya, dari servisnya, aplikasinya, datanya. Kalau ketiga tadi itu tidak terkonfigurasi dengan baik, mau se-secure apapun infrastrukturnya, ya tetap saja ada potensi gitu. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Silakan yang lain mungkin ada pertanyaan. Nah, jadi ini nanti Anda sudah koneksikan antara Metasploitable dan Kali Linux. Nanti Anda tinggal explore jenis-jenis serangan apa saja yang selanjutnya Anda bisa lakukan. Nah, jadi kalau yang berhubungan dengan manusia, jadi kalau yang mau diserang itu manusia, kadang jenis serangannya seperti XSS ya, cross-site scripting. Itu kan yang diserang itu memang human errornya gitu ya. Karena salah mengklik link. Nah, kalau kebetulan
targetnya lagi buka aplikasi yang sama, maka terkopilah itu, terforward lah sessionnya sama si attacker. Itu salah satu jenis serangan yang memanfaatkan Soceng, XSS. Kemudian apalagi ya, silakan nanti Anda explore. Gitu. Ya, jadi mungkin itu saja ya untuk sesi mentoring, dan saya harapkan nanti tugas tolong diselesaikan. Jadi tugas pertama mungkin besok ya, saya akan periksa tugas teman-teman. Dan untuk yang tugas kedua, jadi saya sampaikan ya teman-teman, jangan ditumpuk itu tugas. Ada tugas langsung diselesaikan. Kenapa? Karena setiap pertemuan nanti akan ada tugas. Itu kalau ditumpuk itu nanti akan membuat Anda kewalahan gitu. Dan tugas seorang mentoring, tugas saya ya langsung memeriksa. Tiap minggunya saya periksa, langsung saya kasih nilai pada saat itu juga. Jadi kalau sampai terlambat ya mohon maaf, itu sudah tidak lewat gitu ya. Jadi kalau bisa ya jangan disimpan terlalu lama lah. Dalam interval waktu 1 minggu itu ada waktu Anda bereskan itu tugasnya gitu. Biar pas mau pergantian minggu berikutnya saya sudah periksa, saya sudah kasih nilai. Jadi Anda bisa aman di situ gitu. Bisa lagi fokus untuk tugas berikutnya. Dan jika ada kendala silakan nanti teman-teman konsultasi di grup. Itu saya lihat grup udah kayak kuburan ini ya. Sepi gitu. Jadi kasih rame, apa sharing-sharing, ada artikel, ada apa. Sama YouTube saya itu silakan teman-teman nonton di sana. Saya sudah buatkan playlist tentang ethical hacking, network, programming, Python, itu saya sudah buatkan playlist, nanti bisa jadi referensi tambahan untuk teman-teman gitu. Jadi misalkan kalau misalkan saya tidak sempat ya, nanti paling saya kirim link, silakan kamu nonton ya ini gitu. Jadi silakan nanti Anda subscribe gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Halo, ada yang dapat kendala mungkin terkait tugas? Jadi kalau tugasnya saya lihat ini enggak begitu teknis ya, beda dengan tugas pertama ya. Tugas pertama dia berhubungan dengan konfigurasi, tapi kalau yang tugas kedua ini saya lihat enggak begitu kompleks, karena Anda diminta menjabarkan tentang social engineering ya. Jadi coba cari kisahnya, itu ada namanya Kevin Mitnick ya. Jadi Kevin Mitnick ini seorang hacker yang cukup legend di masanya ya. Jadi dia itu keahliannya memang soceng. Jadi tiap telepon orang itu dia bisa nyamar jadi siapa saja. Sampai terakhir dia ditangkap sama FBI, dipenjarakan selama berapa tahun saya lupa. Pas keluar dia bikin konsultan security, perusahaan konsultan security. Dia itu ahlinya soceng itu. Sampai dibuatkan film itu, sampai FBI saja kewalahan untuk cari dia gitu. Karena memang untuk soceng ini harus pintar nyamar jadi orang gitu. Apalagi nyamar jadi orang yang dipercaya sama korban. Itu paling efektif itu, kasih soceng orang gitu. Jadi kadang untuk melawan soceng ya kita harus bisa soceng juga gitu. Jadi jangan apa, kita harus paham jenis serangan soceng agar kita terhindar dari soceng. Mengsoceng untuk tidak disocengi gitu. Soceng, ya betul ya, soceng atau ya gitulah. Oke, mungkin itu saja ya pemaparan materi di malam hari ini ya untuk sesi mentoring kita. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Saya nggak ada lagi ya pertanyaannya. Halo, Itu Pak. Assalamualaikum Pak. ya, Eh, waalaikumsalam ya, ya. saya Mawar. Saya mau bertanya Pak soal nomor 4 yang bagian B Pak. Nomor 4 bagian D, sebentar, saya coba cek. Itu di mana ya? Di slide ya? Itu ya ya Pak, di excelensianya yang di tugasnya Pak. Yang ini. Sebentar, saya coba lihat. Di slide ya, Eh, ada di slide. bukan Pak, bukan di slide Pak. Bentar. Oh, di sini enggak ada. Oh, enggak Pak, bukan di situ. Coba kamu share screen dulu. Coba share screen. Coba share screen. Biar Oke. saya, ya, coba lihat yang mana. Gini deh. Bentar Pak.
Ya, santai ya, silakan. Ya. Nah, yang ini Pak. Gunakan SQL injection ya. Aduh, maaf Pak. Nah, yang ini Pak. Ya, ya, gimana itu? Apa yang mau ditanyakan dari soalnya? Eh, Jawabannya. mau bukan Pak. Oh, Yang bagian B-nya itu saya tuh udah coba cara manual. Cuman waktu pas langsung di linknya itu tuh bermasalah nggak masuk gitu Pak. Apa emang harus pakai tools S- SQL map-nya? Apa nggak bisa manual gitu Pak dari linknya langsung? oke, jadi mau pakai tools atau mau manual itu sama saja sebenarnya. Jadi tools itu sebenarnya untuk mempercepat proses pentest. Jadi yang paling penting dari situ Anda tahu vulnerability-nya, cari vulnerability-nya dulu, pesan error SQL injection-nya dulu cari. Kalau memang keluar, Anda mau pakai yang manual, Anda mau pakai yang automatic, pasti bisa tereksekusi. Jadi tidak ada masalah itu, tidak ada perbedaan itu antara yang apa namanya, tidak ada masalah itu antara Anda pakai yang manual atau pakai yang automatic ya. Jadi dan bisa saja mungkin pada saat Anda pentest itu servernya mungkin lagi banyak yang akses gitu. Jadi webnya down mungkin ya atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi kalau saya cobalah dicari waktu yang stabilnya koneksinya terus Anda coba pentest gitu ya. Cari, pokoknya dicari itu pesan error SQL injection-nya di mana Anda bisa implementasi SQL injection-nya di situ. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Tapi itu bisa kok. Nah mungkin dijadikan tugas kalau nggak bisa dipentes. Nah mungkin. Nah mungkin bisa dijadikan tugas kalau nggak ada celahnya. Nah mungkin itu. Iya Pak, Itu terima namanya kasih. itu namanya ngeprank itu. Sistem sudah secure disuruh pentes itu. Nah, kecuali Anda bisa bikin metode baru misalkan ya. Oke. Nah, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Jadi kita ini ya apa usahakan tiap hari kita pertemuan ada demo lah ya, ada implementasi metode biar teman-teman ada gambaran ya. Nah, halo, sudah nggak ada ya? Kalau sudah nggak ada silakan Anda on cam untuk laporan mentoring ya. Silakan di on cam dulu semuanya. Oh, masih ada yang bertanya. Halo, siapa? Tes tes tes. Ya, Masuk nggak Pak? ya, gimana? Eh, Mungkin saya bertanya soal apa sih ya cara jawabannya sih Pak. Kayak gini, saya kan sudah ngadakan Pak. Cuman saya ragu itu eh, eh, penilaian itu gimana sih? Saya literally cuma ngisi SS-an bukti saya sudah bisa masuk. Terus sedikit penjelasan tentang gimana caranya gitu gitu aja sih Pak. Ya udah. Kalau memang berhasil ya, menurut saya sudah cukup. Yang penting Anda jabarkan Oh, dengan detail, step by stepnya dijabarkan dengan detail gitu. Jadi Anda belajar seolah-olah Anda ini sudah seorang pentester di suatu perusahaan gitu. Jadi pentest itu bukan keahlian hackingnya, bukan. Intinya itu adalah bagaimana kita buat reportnya secara detail, secara jelas sehingga yang membaca itu betul-betul memahami bahwa ini memang betul ada real gitu ya. Nah, jadi jangan Anda pentest terus jabarkan step by stepnya di situ. Bagaimana langkah Anda untuk bisa masuk sampai ke dalam sistemnya. Nah, itu. Jadi apa namanya? Apalagi kalau kerja sebagai seorang pentester itu ya, itu kan nanti Anda setelah pentest ada bikin report. Nah, jadi sekalian belajar bagaimana cara bikin reportnya. Cara bikin reportnya ya Anda jabarkan di sana prosesnya. Nah, apakah Anda pakai tools atau pakai manual? Nah, tetap Anda harus jelaskan step by stepnya di situ. Bahwa ini betul ada temuan di dalam. Jadi kalau ada step yang miss itu kan pasti meragukan loh. Ini apa? Pesan error di pertengahan ini apa? Kita nggak tahu gitu.
Oke, seperti itu ya. Baik, saya ngarep revisi aja. Oke, enggak apa-apa, masih ada waktu ya. Kalau memang masih bisa direvisi, silakan direvisi gitu. Jadi usahakan bikin yang inilah, yang detail gitu, biar enggak ngarang gitu ya. Sama belajar untuk apa namanya, jangan copy paste lah, ya. Jangan copy paste. Karena saya yakin pasti kalian bikin grup di mana tidak ada trainer, tidak ada fasil, terus kalian discuss di sana. Ya, jadi sudah biasa itu Gen Z bikin grup terus ceritakan, ya. Saya tahu itu. Jadi nggak usah sharing-sharing tugas, nggak usah. Kau kerja sesuai dengan keyakinanmu, kepercayaanmu. Karena ini erat nanti dengan skill yang Anda bawa di dunia kerja gitu loh. Ya, jadi saya sering dibuatkan grup terus dijadikan bahan cerita. Wah, jangan, dosa, ikuti prosedur yang ada. Dosa ada bikin wadah terus tempat untuk saling tukar-tukar tugas gitu, dosa. Ya, jadi discuss boleh, tapi jangan sampai nyontek, jangan sampai berbagi jawaban itu ya. Nggak jujur, jangan tempuh cara-cara yang tidak benar gitu. Anda harus betul-betul kerja sesuai dengan pemahaman. Dan tidak paham, saya welcome, saya terbuka, saya ajari Anda. Kalau perlu kita privat gitu. Kalau kamu yang betul-betul tidak paham dengan materinya, dengan tugasnya ya. Oke? Ah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Silakan Anda on cam dulu semua untuk bahan laporan saya. Silakan on cam dulu semuanya. Ah, Muhammad, siapa ini? Muhammad Rizal Fadlian. Terus ada Muhammad Al-Fayad, Muhammad Dafa Fazdian. Ah, ada dua, ada Maulina Setyaningrum. Muhammad Al-Fayad, ada orangnya kayak ini. Halo. Nah, ini biar ditanya juga nggak ada jawaban ini di chat ini. Nah, ini yang begini nih dicurigai nih. Jangan, karena banyak kejadian cuman join Zoom tapi HP-nya ditinggal. Aktifkan Zoom-nya, join, baru pergi nongkrong, merokok sambil main gitar di depan rumah. Ditegur tidak ada jawaban sama sekali. Jadi ini fix ditinggal HP-nya ini. Nggak hadir ini. Ini nggak hadir kalau begini, nggak hadir. Jangan begitu ya. Hadirlah karena ilmunya juga kan buat kalian ya. Oke, saya izin screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk kehadirannya di malam hari ini. Saya bisa ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya bisa tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. saya mohon izin live ya. Assalamualaikum.